Ya, shalom bagi kita semua. Di hari-hari ini kita harus banyak berdoa dan juga kita terus berkarya. Kita minta hikmat dari Tuhan supaya kita mendapatkan hikmat langkah-langkah apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini, karena kita melihat di hari-hari ini bukan semakin baik. Dan bahkan kita lihat sendiri bagaimana perubahan-perubahan zaman saat ini yang merupakan satu kesedihan bagi kita, di mana harga-harga sembako, pangan, kebutuhan sehari-hari tidak ada yang harganya turun, tetapi semakin naik harganya. Nah, ini kita sebagai anak-anak Tuhan perlu kita bijak. Ya, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini, langkah apa yang harus kita lakukan. Dan ingin saya sampaikan buat kita seperti apa yang sering kita dengar bahwa erat elabora, berdoa dan bekerja. Dan juga firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan ini adalah menuntun kita supaya kita terlebih dahulu mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan artinya melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, jadi bukan dalam arti kita tidak bekerja, tetapi kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, baik berdoa dan mengutamakan ibadah persekutuan kita dengan Tuhan, dan mengutamakan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Itu yang harus kita utamakan di dalam kehidupan kita. Biarlah nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Biarlah nama Tuhan dimuliakan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, perlu kita menyadari bahwa di hari-hari ini bukan semakin baik, tetapi semakin buruk. Bahkan kita merasakan sendiri bagaimana keadaan sekarang ini. Kalau kita mendengar di tahun-tahun depan ini, bahkan ada lagi yang membuat hati kita sedih dengan keadaan dan kondisi ekonomi sekarang ini yang semakin menurun. Artinya harganya semakin naik, harga-harga sembako, kebutuhan pangan kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, yang artinya ekonomi kita semakin berkurang. Ya, usaha, harga jualan kita bisa semakin menurun, tetapi harga pembelian kita semakin naik. Nah, oleh sebab itu apa yang difirmankan oleh Tuhan buat kita tadi, bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, artinya adalah kita juga harus bekerja, harus kita meminta hikmat dari Tuhan, yang artinya apa yang bisa kita kerjakan, ayo kita kerjakan. Jangan malas-malas untuk bekerja. Yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita usahakan, ayo kita kerjakan dengan semangat, dengan melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Soal berkat, kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan berkati. Bagian kita berusaha, bagian kita adalah bekerja, tapi bagiannya Tuhan memberkati. Tapi saya ingin sampaikan, apa yang diberkati Tuhan
kalau kita tidak bekerja. Maka saya ingin sampaikan buat kita bahwa di hari-hari ini kita harus bijak. Hal-hal yang tidak bermanfaat jangan kita lakukan. Jangan kita ikuti. Jangan kita teruskan. Kalau memang itu tidak berguna, hal-hal yang sia-sia, jangan diikuti. Nah, contohnya hari-hari ini banyak sekali godaan-godaan. Apalagi di media-media sosial ini, zaman teknologi ini, saudaraku, banyak hal-hal yang mempengaruhi kita, sehingga hal-hal yang menjadi problema dalam hidup kita, yang artinya kita lakukan dia tetapi tidak menghasilkan, tidak bermanfaat, artinya hanya menghabis-habiskan uang berkat Tuhan. Bahkan ujung-ujungnya itu menjadi persoalan, akhirnya kita mengeluh. Nah, itu yang harus kita jaga. Harus berhikmat. Harus. Ya, komunikasi atau hal-hal teknologi yang tidak berguna, ayo kita tinggalkan. Kita harus kerjakan apa yang kita harus kerjakan, yang menghasilkan. Ya, kita harus jaga. Nah, saudara dalam Tuhan, terlebih juga kita dalam untuk mengatur waktu. Sering kita tidak disiplin waktu. Akhirnya itu menghalangi aktivitas kita. Menghalangi kegerakan kita di dalam melakukan hikmat yang diberikan Tuhan buat kita. Nah, ini hati-hati. Kadang saudaraku dalam Tuhan, kalau kita misalnya sebelumnya aturannya tidur, kita tidur jam 10 malam, tetapi kita bangun pagi, ya mungkin itu kita segar ya, mungkin kita bangun 4:30 atau jam 4, jam 5, nah pasti kita akan segar. Tetapi coba kita perhatikan, kalau kita tidur misalnya jam 1 pagi, tengah malam, nah bagaimana kondisi tidur kita? Akhirnya kita sudah lewat jam 6 pagi, lewat jam 7 pagi baru bangun. Dan itu rasanya tidak enak. Itu mengganggu kesehatan kita. Nah, oleh karena itu kita harus disiplin waktu. Kita harus mengatur juga kesehatan kita, hidup kita. Kita yang harus disiplinkan tubuh kita, hidup kita, waktu kita. Harus bisa. Makanya kita harus terus meminta hikmat dari Tuhan. Saya mau sampaikan, kita harus banyak berdoa hari-hari ini. Jangan terlena kita dengan dunia. Bisa saja juga nanti harta yang kita kumpulkan, tapi bisa itu lenyap. Tapi kita harus mengutamakan Tuhan. Dan firman Tuhan juga mengajak kita supaya jangan malas-malas. Harus kita kerjakan apa yang kita bisa kerjakan, yang bisa kita usahakan. Jangan malas-malas. Segala bentuk apapun hal-hal yang membuat kita malas, ya seperti waktu tidur tadi. Beda kalau kita tidur jam 10 malam, bangun kita jam misalnya setengah 5, jam 5, itu fisik kita itu segar. Tetapi kalau kita tidur jam 12, jam 1 pagi, nah bangun kita jam 5 atau jam 6 pun, badan kita ini, tubuh kita ini, fisik kita ini sudah sangat-sangat terganggu, lemah. Nah, oleh sebab itu kita harus pandai untuk mendisiplinkan fisik kita, keadaan kita. Saudara dalam Tuhan, ini sebagai pemahaman bagi kita, dan saya paparkan buat kita karena saya juga belajar dengan ini. Jangan kita membuang-buang waktu, dan harus kita bisa mengelola berkat Tuhan.
Jangan arahkan kepada hal yang sia-sia. Ayo, kita harus semangat. Kita harus minta hikmah dari Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan manusia. Yang lain saudara kita, jangan. Tapi kita mau andalkan Tuhan sambil kita bekerja melakukan apa yang bisa kita lakukan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.